Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas materi yang sudah dibuat oleh kalian tentang pembuatan spaceship. Jadi spaceship ini kalau saya jalankan kembali, itu ada sebuah pesawat gitu ya, yang kita bisa gerakan ke kiri ke kanan, ke atas dan ke bawah, dan bisa menembak peluru. 2 peluru dapat ditembakkan bersamaan dan ada 4 meteor yang bergerak secara random, baik kecepatannya maupun tempatnya. Ya, kalau kita menabrak meteor, maka pesawatnya akan berhenti, game akan berhenti. Nah, oke, sekarang bagaimana? Yang pertama adalah cara menggerakkan background. Oke, kita lihat programnya. Kita mulai dengan terlebih dahulu adalah form create-nya dulu. Jadi ceritanya di sini ada meteor 1, 2, 3, 4 kita sembunyikan dulu di minus 100. Minus 100 itu artinya di luar layar, di luar form. Form itu kan mulainya dari 0. Jadi meteor 1, 2, 3, 4 disembunyikan, demikian pula peluru disembunyikan. Nah, kemudian untuk bagaimana menggerakkan layar. Jadi kalau saya punya tampilan seperti ini, yang warna hijau itu adalah formnya. Jadi yang warna hijau ini adalah formnya. Jadi di sini adalah formnya. Maka kita siapkan backgroundnya itu adalah 2 buah image 2 dan image 1, image 2 dan image 1. Di mana image 2 dan image 1 itu sebenarnya gambar yang sama tapi digerakkan ke bawah. Kenapa harus 2 gambar? Supaya tidak terpotong. Dan setelah misalnya kalau image satunya itu sudah habis sampai bawah, nanti image satunya dipindahkan ke atas. Ya, jadi ini cara menggerakkan backgroundnya. Jadi dengan 2 gambar yang sama, ditempel, disambung, lalu digerakkan ke bawah. Nah, perintah untuk menggerakkan kedua gambar ini ada di timer 1. Jadi image 1 maupun image 2, pertama-tama lokasinya itu kan kita sudah set awalnya itu di sebagian di minus 750 dan sebagian itu ada di, kalau kita lihat lagi di image 1 itu posisi topnya itu ada di minus 100 dan image 2 itu ada di minus 800. Minus 800 dan minus 100. Jadi di sini nanti ditambah 10 terus supaya bisa bergerak ke bawah kedua gambar tersebut. Bergerak terus ke bawah terus. Dan apabila sudah sampai paling bawah, maka dia akan geser ke atas lagi. Jadi kalau image stopnya ini sudah mencapai nilai tertentu, misalnya minus 50, akan dibalikin lagi ke atas lagi ke minus 750, baik image 1 maupun image 2. Jadi timer ini di sini adalah untuk menggerakkan background yang berupa seperti langit gitu ya. Berikutnya timer 2. Timer 2 di sini adalah untuk menggerakkan meteor. Jadi meteor di sini ada 4 buah meteor, masing-masing meteor digerakkan oleh satu timer. Jadi satu meteor itu digerakkan oleh satu timer. Contohnya di sini adalah timer 2 untuk menggerakkan meteor ke-1. Meteor ke-1 itu ceritanya tidak langsung kalau disembunyikannya kan di minus 100. Layar itu kan 0 sampai 600 ya. Jadi waktu minus 100 itu belum muncul. Nah, kemunculannya itu nggak selalu langsung muncul, tapi hanya 30% kemungkinan untuk munculnya, supaya tidak selalu muncul lagi. Tetapi kalau misalnya muncul, maka si meteor tersebut akan digerakkan ke posisi lebih bawah, minus 50, lalu posisi kiri kanannya akan di random, 0 sampai 350. Demikian pula kecepatannya atau timer intervalnya di random, bisa pelan, bisa cepat. Nah, terus akan digerakkan tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Sampai kalau sudah paling bawah habis, misalnya tidak tertembak, maka dia akan dikembalikan lagi ke minus 100 posisinya. Nah, yang di bawah ini apa? Di bawah ini gini. Jika misalnya meteor tersebut menabrak pesawat, nah image 3 ini meteornya, image 7 ini pesawatnya. Nah, di sini adalah
if untuk mengecek apakah meteor menabrak pesawat. Kalau meteor menabrak pesawat, maka timer semua diberhentikan, artinya berhenti semua, ya. Kecuali mungkin bisa ditambahkan dengan timer 1 supaya backgroundnya juga berhenti. Jadi di sini adalah untuk mengecek apakah meteor menabrak pesawat. Timer 3 sama untuk menggerakkan meteor yang kedua. Timer 4 sama untuk menggerakkan meteor yang ketiga. Timer 5 juga sama untuk menggerakkan meteor keempat. Nah, kemudian pesawat. Pesawat itu menggunakan foam key press. Foam key press. Jadi posisinya itu ada di foam gitu ya, di sini. Ininya di foam. Objektifnya foam, eventnya itu foam key press di sini ya. Foam key press. Nah, untuk menggerakkan pesawat ini bisa kiri kanan atas bawah. Misalnya di sini A itu ke kiri, jadi kalau ke kiri itu image 5-nya digeser ke kiri, tapi nggak boleh keluar layar. Jadi di if kalau udah mentok kiri nggak boleh digeser lagi. Demikian pula kalau D pesawatnya geser ke kanan, tapi dicek juga jangan sampai keluar layar. Maka di sini juga harus ada if-nya. If-nya kalau lebih kecil 315 masih boleh digeser, tapi kalau udah lebih dari 315 tidak boleh digeser lagi. Nanti pesawatnya bisa hilang ke kanan. Demikian pula untuk menggeser ke atas itu pakai tombol W, dan menggeser ke bawah itu pakai tombol S. Di sini juga pakai if supaya tidak hilang ya. Kalau nggak ada if-nya itu nanti bisa digeser ke bawah terus, nanti hilang. Lalu spasi adalah untuk mengeluarkan tembakan. Nah, tembakan di sini kita siapkan 2 tembakan yang bisa ditembak sekaligus. Jadi nggak bisa nembak 3 kali. Jadi kita siapkan timer 6 dan timer 7 itu kita enablekan untuk mengeluarkan tembakan. Jadi tembakannya itu nanti digerakkan oleh timer 6 dan timer 7. Bukan oleh tombol. Tombol itu hanya untuk ngaktifin timernya. Jadi kalau spasi ditekan timer 6 atau timer 7 yang aktif. Nah, di sini timer 6 ini untuk menggerakkan tembakan. Jadi tembakan ke-1 itu timer 6, timer 7 itu tembakan yang kedua. Nah, si tembakan itu tadinya disembunyikan gitu ya. Nah, kita posisikan tembakannya itu harus di atas pesawat. Makanya image 8 top dan image sama dengan image 7 top kurangi 50 supaya tembakannya itu muncul si pelurunya di atas pesawat. Dan posisinya itu pas di kiri kanannya di pesawat gitu. Jangan pesawatnya di kanan, tembakannya di kiri. Kemudian tembakan itu selalu naik ke atas, makanya di minus 10. Di minus 10 sampai suatu saat tembakannya itu misalnya tidak mengenai meteor, maka tembakannya dibalikan ke minus 200 dan timer 6-nya di false-kan, artinya tembakan yang pertama hilang. Nah, if yang berikutnya adalah untuk mengecek apakah tembakan tersebut mengenai meteor. Meteornya ada 4, maka di sini if-nya juga ada 4. Masing-masing tembakan itu mengenai satu meteor. Misalnya di sini ini untuk mengecek tembakan mengenai meteor yang pertama, image 8 dan image 3. Image 8 itu tembakan pertama, image 3 itu adalah meteor yang pertama. Dicek apakah nabrak atau enggak. Kalau nabrak maka image 8 itu si tembakannya hilang, demikian pula meteornya hilang. Timer 6 itu tembakannya berhenti. Yang di bawahnya untuk mengecek apakah mengenai meteor kedua, ini meteor ketiga, dan meteor keempat. Kemudian timer 7 itu jika untuk tembakan kedua. Tadi saya sudah beritahukan, tembakan bisa 2 sekaligus. Jadi tembakan yang kedua itu image 9. Di sini image 9-nya digeser, gerakin ke atas. Kalau nggak kena, di sini nggak kena, artinya tembakannya tidak mengenai meteor, hilang. Tembakannya itu di-false-kan. Nah, di sini untuk mengecek tembakan kedua apakah mengenai meteor pertama. Di sini untuk mengecek apakah tembakan kedua mengenai meteor kedua. Ini tembakan kedua mengenai meteor ketiga. Di sini tembakan ketiga mengenai meteor keempat. Oke, jadi programnya adalah seperti ini. Kurang lebih untuk membuat spaceship. Demikian penjelasan hari ini. Sekian dan
Terima kasih.